Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Kalian boleh percaya, boleh juga tidak dengan kisah yang akan aku ceritakan kali ini. Karena yang akan aku ceritakan ini adalah satu pengalamanku bekerja kreatif bersama seorang wanita berusia 50 tahun. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, beliau adalah seorang istri pejabat. Dan anehnya adalah kejadian itu di atas kapal laut yang aku tumpangi. Jangankan kalian semua, aku yang akan mengalami cerita ini saja, awalnya juga heran. Masa iya seorang istri pejabat mau-maunya naik kapal laut yang ribet dengan perjalanan sekitar hampir 1 minggu lamanya? Tapi ya memang begitulah adanya. Namun, setelah aku bertemu dan berkenalan dengannya, aku menjadi tahu kenapa istri pejabat tersebut kok naik kapal laut. Ternyata si ibu ingin bernostalgia di masa tuanya. Karena dulu selama masih muda dan berkuliah, beliau selalu naik kapal laut dari rumah orang tuanya ke daerah Jawa Tengah untuk menuntut ilmu. Sehingga ketika beliau sudah cukup lama tidak pernah lagi naik kapal laut, dia merasa kangen dan ingin bernostalgia. Tapi sebelum memulai cerita ini, mari saya perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah nyata ini. Akan tetapi semua nama akan kami samarkan demi melindungi privasi yang bersangkutan. Bisa dibilang, aku adalah seorang laki-laki yang sangat beruntung. Karena terus terang saja, aku ini tidak memiliki penampilan fisik yang sungguh-sungguh baik. Akan tetapi juga tidaklah jelek-jelek amat. Hehehehe. Dengan kulit yang cukup gelap, badanku cukup atletis dan yang paling membuatku bangga adalah karena aku memiliki sesuatu yang sangat disukai, kaum hawa berukuran super. Aku berangkat dari kampung halamanku dengan menumpang salah satu kapal laut. Karena waktu itu aku diterima di sebuah perusahaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Setelah sekian lama, aku melamar sana-sini ke banyak perusahaan secara online. Sejujurnya kedua orang tuaku tidak mengizinkan aku pergi waktu itu. Akan tetapi karena niatku yang ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dalam hidup, akhirnya orang tuaku pun memberikan restunya. Sebagai seorang laki-laki dari keluarga yang berkecukupan, aku sungguh-sungguh merasa bangga. Apalagi untuk berangkat ke Jawa Tengah, saat itu aku pun dibekali cukup uang dan beli tiket pun yang kelas 1. Saat naik kapal, di hari keberangkatan hatiku terasa senang sekali. Aku pun langsung menuju ke kamarku yang berada di kapal tersebut. Kamar kelas 1 yang pastinya sudah terbayang olehku. Kalau di kamar, itu aku akan benar-benar nyaman selama dalam perjalanan. Namun alangkah kagetnya aku, sebab di dalam kamar tersebut sudah ada seorang wanita yang terus terang saja ada sedikit rasa senang juga kala itu. Sebab wanita tersebut tersenyum dengan manisnya saat ia memperhatikan aku yang agak kaget waktu itu. Oh, maaf, mungkin ibu ini salah kamar ya? Tanyaku agak ragu, karena setahuku di dalam satu kamar itu seharusnya jika untuk laki-laki, ya untuk laki-laki saja, atau jika untuk perempuan, ya perempuan saja. Namun sesudah dicocokkan kembali, ternyata terbukti nomor tiket kami sama, yang artinya kami memang satu kamar. Wah, terus terang saja aku agak awkward alias canggung juga rasanya pada saat itu. Akan tetapi di balik kecanggunganku itu, ada juga rasa senang di dalam hatiku.
karena wanita yang selama dalam perjalanan akan satu kamar denganku itu orangnya cantik dan juga sangat menarik. Dan karena selama ini aku seringkali menonton film Jepang, seketika itu juga aku jadi langsung berimajinasi jika nanti malam kami akan bersenang-senang. Hehehehe. Skip. Pada waktu pemeriksaan tiket, tanpa ragu-ragu si ibu mengatakan kalau aku adalah anaknya. Jadi oleh petugas kapal, kami tidak dipindahkan atau dipisahkan. Wah, tambah senanglah hatiku. Semenjak itu kami jadi semakin akrab, padahal baru hari pertama. Dan kami semakin santuy saat mengobrol dalam berbagai hal. Hingga akhirnya aku jadi tahu kalau ibu yang cantik itu bernama Bu Fatmala dan berusia 50 tahun, merupakan seorang istri seorang pejabat. Dan seperti yang sebelumnya sudah aku ceritakan di awal, kenapa beliau kok mau naik kapal laut di zaman modern ini. Setelah makan siang, kami masih melanjutkan obrolan kami tentang beragam hal di anjungan depan kapal. Kapal yang kami tunggangi, kami tumpangi sudah semakin jauh dari daratan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Udara terasa agak panas, mataku terasa mulai mengantuk akibat diterpa angin laut yang semilir. Dan akhirnya, kami berdua pun memutuskan untuk beristirahat saja. Tanpa sadar Bu Fatmala menggandeng tanganku dikala kami berjalan menuju kamar yang ada di kapal tersebut. Namun, karena aku masih merasa agak sedikit canggung, tangannya dengan perlahan aku lepaskan. Bu Fatmala malah tersenyum dengan manja melihat sikap canggungku itu. Mungkin dia jadi berpikir kalau aku ini masih belum berpengalaman, jadi masih asli pikirnya. Sehingga mungkin dia mikir aku ini adalah obat awet muda untuknya. Mungkin ada benarnya, hehehehe. Memang aku ini sering menonton film Jepang dan juga kerap kali berkreasi sendiri dengan kreatif menggunakan sabun mandi. Akan tetapi kalau bercukur-ukuk dengan seorang wanita, aku belum pernah sama sekali. Jadi ketika aku dihadapkan dalam situasi yang seperti itu, hatiku rasanya deg-degan luar biasa. Sebab dikala kami berdua sedang berjalan di lorong kapal, di mana kebetulan aku berada tepat di belakangnya. Aku sempat memperhatikan keindahannya itu, yang bermanuver ke kanan dan ke kiri dengan wadidaw lah pokoknya. Oh, indah sekali, jertitku dalam hati. Pada kesempatan itu, aku sebenarnya merasa ingin untuk langsung saja. Namun sekali lagi, hati ini rasanya canggung sekali. Bisa dibilang, aku takut. Saat kami berdua sudah sama-sama masuk ke kamar, Bu Fatmala seketika itu langsung melangkah menuju ke kamar mandi karena katanya dia sudah kegerahan dan sebelum tidur siang Bu Fatmala mau mandi dulu. Sedangkan aku sendiri memilih untuk rebahan di tempat tidurku di kamar itu seraya mengilhami Bu Fatmala yang saat itu tengah berada di sana. Pastinya semua yang indah-indah itu tampil dong. Gumamku dalam hati. Sampai-sampai bulu kuduku meremang, merikinding. Sehingga saat itu juga, tanpa sadar dengan kreativitasku, aku berkreasi dengan apa yang menjadi incaran kaum hawa itu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pintu kamar mandi. "Mas Dika, tolong ambilkan handuk aku di dalam koper dong," seru Bu Fatmala. "Oh iya, sepertinya aku sampai kelupaan memperkenalkan diriku ya. Maaf, soalnya terlalu asyik bercerita. Namaku Dika, 24 tahun, lanjut." Saat itu aku jadi kaget setengah mati, sebab aku pikir kalau Bu Fatmala sudah keluar dari kamar mandi. Setelah aku bisa menguasai diriku, segera aku pun bergegas melakukan perintahnya. Saat aku akan mengambil, aku sempat memperhatikan aksesoris tambahannya yang indah dan juga minimalis. "Ya ampun," jeritku dalam hati. Karena sebagai seorang laki-laki yang normal, siapapun tidak akan tahan dengan momen yang seperti itu. Selanjutnya aku mengantarkan handuk itu pada Bu Fatmala yang ada di dalam kamar mandi. Pada saat pintu dibuka, alangkah terkejoetnya aku saat itu. Karena Bu Fatmala sudah berdiri di depan pintu kamar mandi, hanya dengan aksesoris kreatif yang sungguh-sungguh minimalis dengan bordiran yang wadidaw. Spontan saja aku pun memperhatikannya dan tertegun dengan handuk di tanganku.
Akan tetapi dengan cueknya Bu Fatmala malahan menarik untuk ikut masuk ke sana. Pada waktu itu, aku hanya seperti robot yang bergerak, hanya jika disetel untuk bergerak. Karena terus terang saja, waktu itu pikiranku seakan tidak percaya dengan apa yang tampil jelas di hadapanku. Rupanya, Bu Fatmala lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan sedari tadi. Dan lebih hebatnya lagi, dalam kondisi yang siap saji seperti itu. Tanpa sadar, tahu-tahu aku sudah bermanuver untuk mengerjakan 2 aksesoris yang siap dikerjakan secara kreatif itu. Bahkan tiba-tiba, Bu Fatmala sudah langsung saja memulai kerjaan kreatifnya. Namun tiba-tiba, Bu Fatmala berhenti dan sedikit marah. "Hei, kamu kok curang? Masih dalam keadaan komplit," ucapnya seraya berusaha menyingkirkannya. Aku hanya bisa tertawa kecil, sebab bersamaan dengan itu, Bu Fatmala dengan semangatnya berusaha menyamakan kondisi kreatifku seperti dirinya. Setelah berhasil, Bu Fatmala pun berseru, "Wow, lucu sekali ini." Bu Fatmala bertanya dengan manja, "Loh, apa suami ibu nggak lucu juga tuh?" Aku balik tanya dan Bu Fatmala hanya tertawa, hahaha. Dengan perlahan Bu Fatmala pun melanjutkan tugas kreatifnya dan saat itulah jiwa kreatifku langsung terbang melesat tinggi sekali. Karena itu adalah pengalaman pertamaku. Luar biasa. Bu Fatmala benar-benar pintar, mungkin karena beliau sudah bersuami dan sudah punya putra pula. Tak terasa sudah cukup lama juga Bu Fatmala dalam posisi kerja itu hingga akhirnya, "Dika, capek nih ibu terus, gantian dong," pintanya seraya menengadah menatapku dengan senyum manisnya. Mengetahui kondisi Bu Fatmala yang seperti itu, segera saja aku poisikan semua langkah kreasi, bersadarkan teori yang berlaku agar pekerjaan kreatif itu semakin banter. Selanjutnya dengan pengetahuan yang aku miliki dari film Jepang yang sering aku tonton, aku pun berusaha membuat Bu Fatmala merasa senang. Ternyata cara yang aku berikan itu mampu membuatnya kesenangan. Dikala itu Bu Fatmala mulai bernyanyi dan bermanuver secara kreatif dengan tarian-tarian kreativitasnya. Saat itulah aku mulai menyadari kalau Bu Fatmala minta ada penyempurnaan. Namun aku sengaja untuk mempermainkannya sehingga Bu Fatmala pun jadi tidak sabaran. "Ayo Dika, jangan hanya di luar begitu." Akhirnya Bu Fatmala benar-benar mengharapkannya. Aku yang sebenarnya juga sudah ingin, tanpa banyak tanya lagi, segera saja menyatukannya seperti yang diinginkan oleh Bu Fatmala. Ketika sudah berhasil menyatu, aku pun terdiam beberapa saat karena tidak menyangka kalau ternyata semenyenangkan itu. "Oh, begini rasanya. Ini 50 tahun loh. Sudah tuwir dan sudah turun mesin. Tapi ternyata kedut-kedut ya. Gimana pas seumuran denganku? Batinku tak karuan." Ketika Bu Fatmala menyadari kalau aku terdiam, dia pun sedikit marah-marah. "Dika, jangan diam saja dong," ingatnya padaku. Seperti tersadarkan dari lamunanku, aku pun segera mengerjakan apa yang seharusnya aku kerjakan. Sungguh aku tidak menyangka kalau wanita seumuran Bu Fatmala ternyata sangat hebat dalam urusan kerja kreatif yang satu ini. Hampir saja aku kewalahan. Mungkin karena Bu Fatmala merupakan seorang istri pejabat yang kaya raya pastinya. Entah hasil korupsi atau tidak. Pastinya perawatan yang beliau lakukan sangat mahal. Bisa ratusan juta hanya untuk merawat dirinya biar tetap enak untuk urusan kreatif beginian. Namun setelah kurang lebih 26 menit kemudian, aku dibuat kaget karena tiba-tiba saja Bu Fatmala bergerak dengan cepat dan bernyanyi nyaring. "Dika, Dika." Dan saking melelahkannya kerjaan kreatif itu, keringat kecil-kecil mulai keluar di atas keningnya. Sekali lagi, dari sinilah aku jadi benar-benar tahu bahwasanya melakukan aktivitas kerja kreatif yang satu itu sangat menyenangkan. Dan yang lebih menyenangkan lagi jika kita berhasil membawa partner kerja kita ke puncak kreativitas.
Karena pada saat kita memperhatikan partner kerja kita, merasa kesenangan dan bahagia, pada saat itu pula hati kita akan terasa plong. Selanjutnya Bu Fatmala berkata, "Di, kamu hebat," ucapnya karena tahu aku saat itu belum memperolehnya. "Kamu masih asli, tapi bisa bikin uwenwak, jadi keterusan buanget." Kemudian aku memberikan waktu pada Bu Fatmala untuk beristirahat sebentar. Selanjutnya setelah aku rasa cukup, segera Bu Fatmala aku ajak untuk bersih-bersih. Dan kala itu, ternyata Bu Fatmala malahan mengajak aku mengulang pekerjaan kreatif lagi. Di sana itu aku berhasil tingkat kreativitas secara bersamaan dengannya. Semenjak itu, hampir di setiap saat di kamar yang ada di kapal tersebut, kami berdua terus mengulang kerjaan kreatif lagi dan lagi selama 7 hari 7 malam. Saat sampai di Jawa Tengah, Bu Fatmala memberikan nomor WhatsApp-nya dan berharap sekali di lain kesempatan bisa mengulangnya bersamaku. Karena menurut Bu Fatmala, selama ini beliau belum pernah mendapatkan yang sehebat dan sekreatif itu saat dengan suaminya. Setelah aku benar-benar bekerja di Jawa Tengah, beberapa kali Bu Fatmala pernah aku hubungi. Dan beberapa kali pula kami pernah berjumpa, sampai akhirnya sekarang kami tidak pernah lagi berjumpa. Sebab terakhir kali aku hubungi WhatsApp-nya sudah tidak aktif. Entah di mana Bu Fatmala sekarang berada, ataukah suaminya mulai curiga dengannya, sehingga Bu Fatmala harus mengganti nomor teleponnya. Bu Fatmala, aku selalu merindukan ibu sebab ibu sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga untukku. Dan emfotan ayam kampung ibu membuatku tidak akan pernah bisa lupa. Kalau ibu membaca coretanku ini, segera hubungi aku ya Bu, please. Begitulah kisah pengalaman antara aku dan Bu Fatmala, istri pejabat saat di atas kapal. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.